Halo Tribuners, kembali lagi di acara Tribun Topik. Dan kenalan dulu, nama saya Galih. Kebetulan di sini saya ditugaskan untuk menemani, membimbing, membawa acara Tribun Topik ini. Bintang tamu kita kali ini, yang pertama ada dari sebelah saya ini ada Bapak Kisworo Rudianto SH selaku Ketua Umum Esport Indonesia Kota Semarang. Iya, Bapak. iya, Mas. Sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya itu ada dari Ketua Karang Taruna Kota Semarang, Mas Igede Ananta. Halo Mas. Halo Mas Galih. Iya. Saya kemarin edit videonya, sekarang saya ketemu sama orangnya. Ya, Mas. Ya, sebelumnya disclaimer dulu, kita sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, udah divaksin juga, sudah vaksin semua ya Pak? Sudah 3 kali. Alhamdulillah, wah luar biasa deh. Kami mohon izin untuk lepas masker biar ngobrolnya lebih enak ya. Monggo dilepas dulu Pak. Ya. Nah, kali ini kami bertiga akan mengobrol, berbicara tentang e-sport Indonesia Kota Semarang. Yang pertama akan ke Bapak Kisworo. Saya manggilnya apa nih? Rudi aja. Bapak Rudi, ya. ya. Dari Bapak Rudi dari Ketua Umum e-sport Indonesia Kota Semarang. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, bisa ceritakan dulu tentang e-sport Indonesia Kota Semarang, atau kita disingkatnya di ESI Kota Semarang ya. Sebenarnya saya kenal tuh di Semarang atau Jawa Tengah itu di Udinus itu ya adanya IESPA Jateng itu untuk e-sportnya gitu ya. Itu bedanya apa sama ini? Ya, terima kasih Mas Galih. Di sini saya sebagai Ketua ESI Kota Semarang, saya biasa disapa dengan Rudi. Saya ingin menjelaskan sedikit awal mulanya ESI. ESI itu adalah singkatan dari e-sport Indonesia yang diketuain oleh Bapak Budi Budiman. Beliau dilantik sebagai ketua pusat itu di tanggal 18 Januari 2020. 2020 Ya, 2020. 2 tahun yang kemarin ya. Berlanjut sampai di kepengurusan Jawa Tengah, yaitu ada ketua Jawa Tengah yaitu Brigjen Sondi. Kebetulan juga beliau sahabat saya. Itu beliau ditunjuk sebagai ketua ESI Jawa Tengah. Dan di sini ada keterlibatan juga Mas Gibran. Mas Gibran Wali Kota Solo, beliau adalah wakil ketua dari ESI Jateng. Oh, ya. Dan kebetulan ESI Kota Semarang sendiri kemarin saya beserta jajaran itu dilantik di tanggal 19 September 2020 juga. Ya, jadi memang kita sebetulnya ESI adalah wadah yang resmi, yaitu dari dari sebuah cabur yang dalam naungan KONI seperti itu. Berarti ini ada kaitannya sama itu enggak? Menpora atau apa gitu enggak? Oh, ada juga. Jadi turunannya dari situ. Iya, jadi memang kita ESI ini adalah salah satu wadah yang mewadahi anak-anak e-sport, atlet e-sport itu untuk contoh nih ESI Kota Semarang. Jadi kita nanti ada tugas-tugas sendiri untuk melatih para atlet itu. Gitu. Jadi untuk Semarang sendiri kira-kira nanti goalsnya apa nih kalau buat Semarang itu? Ada ESI ini di Semarang ini buat apa sih? Buat apa? Jadi sebetulnya mungkin buat teman-teman yang belum banyak tahu ya apa itu ESI. Tadi kan juga ada pertanyaan apa bedanya ISPA sama ESI, ya kan? Lah, ISPA itu memang dulu suatu komunitas yang dia juga mengelola, dia membantu teman-teman para adik-adik khususnya yang anak-anak milenial yang berhobi untuk bermain game, ya itu memang dulu dalam satu itu di ISPA. Tapi ini memang kita udah diresmikan dan kita udah menjadi salah satu wadah yang resmi, yaitu
ESI, e-sport Indonesia itu, dan kita udah terbagi dari beberapa pengurus, dari beberapa provinsi ke kota-kota juga udah mulai pada dilantik juga semuanya pengurus-pengurusnya. Untuk pengurus pertama kali kota yang pertama kali dilantik yaitu memang Kota Semarang. Pertama kali, ya memang dari pusat turun ke beberapa provinsi. Pertama kali pelantikan di kota-kota itu adalah Kota Semarang. Dan sekarang udah berlanjut ke kota-kota lain sih. Ya, seperti itu Mas. Iya, oke. Saya beralih ke Mas Ananta dulu. Halo Mas Ananta. Halo Mas Gali. Ketemu lagi nih ya. Ya. Jadi menyambung dari pernyataan dari Mas Rudi tadi ya, untuk bahwa Kota Semarang itu adalah kota pertama yang dibentuk ESI lah. Nah, menurut Mas Ananta sendiri nih, di Semarang itu e-sportsnya itu kayak apa sih? Ya, oke Mas Gali. Saya Nanta, Ketua Karang Taruna Kota Semarang. Jadi e-sport hari ini di Kota Semarang, ini peminatnya semakin meningkat. Kita lihat dari kader Karang Taruna sendiri yang memiliki hobi main game itu banyak sekali Mas Gali. Main game. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sama Mas Rudi, mengapresiasi karena Karang Taruna Kota Semarang ini diajak untuk berkegiatan bersama. Jadi untuk bisa merangkul teman-teman yang suka game agar bisa tidak hanya sekedar hobi, jadi bisa katakan untuk meningkatkan karirnya menjadi atlet profesional, kemudian juga bisa menjadi ladang bisnis juga. Lomba game ini kan? Saya pernah jualan. Nah itu, jadi tidak hanya sekedar hobi gitu. Jadi tidak hanya sekedar nanti untuk bisa mengcounter mungkin bapak ibunya marah, nge-game terus gitu kan. Lah ini kan enggak Bu, lah aku untuk pemasukan. Aku udah di atlet loh. Ini hal-hal ini yang perlu dipublikasikan oleh mungkin Mas Rudi dan teman-teman bahwa game e-sport ini bukan hanya game hobi saja, tapi juga bisa menjadi atlet profesional, kemudian bisa mendapatkan pemasukan juga. Begitu Mas. Iya, balik lagi ke Mas Rudi, kira-kira kalau di ESI sendiri kan namanya nih gede nih, e-sport nih. Kalau setahu saya tuh e-sport kan banyak tuh cabangnya tuh ya, yang istilahnya yang buat kompetitif gitu ya. Kalau dari saya nih sebagai yang pernah main itu beberapa gede, ada kayak Dota, ada League of Legends, ada Valorant untuk yang PC, kemudian yang di mobile itu mungkin ada Free Fire, ada PUBG Mobile, ada Mobile Legends juga, bahkan mungkin sekarang baru-baru itu ada Pokemon Unite yang baru-baru itu ESI itu mau mewadahi semua itu apa gimana? Soalnya kan komunitas gamenya besar banget itu. Iya. Itu kayak gimana itu? Ya, jadi untuk pemilihan game kita memang udah ada pemilihan sih. Jadi salah satunya mungkin bisa yang tadi Mas Gali sempat main ikut Mobile Legends ya? Mobile Legends pernah, tapi sekarang masih intens main Valorant sih. Iya. Jadi ini kebetulan saat ini saya juga dibantu sama Mas Ananta sebagai Ketua Karang Taruna. Saya butuh nih support beliau sebagai Ketua Karang Taruna yang nantinya untuk mencari dan menyampaikan ke teman-teman milenial di beberapa bagian daerah di tingkat kelurahan dan nanti juga khususnya sampai di Kota Semarang ya? Di kecamatan, bahkan sampai khususnya di Kota Semarang. Jadi kita memang butuh salah satu support dari teman kita yaitu Mas Ananta sebagai Ketua Karang Taruna untuk support kita sebagai bikin event di ke depan gitu. Jadi untuk saat ini yang akan kita jadikan game menjadi game kompetitifnya dari itu ESI memang gitu ya. Kita nanti untuk awal bulan Maret kita ada 2 event nih Mas. Jadi kita pilih event satu Free Fire sama yang satu event Mobile Legends. Ya, jadi kita dua game ini yang akan kita bikin untuk event per tingkat kecamatan. Jadi mulai tingkat kecamatan dulu. Iya. Gitu. Nah, itu balik lagi ke Mas Ananda nih ya. Kalau misalnya nih ya, kan anak-anak muda nih ya seumuran yang main game itu kan kayak ada dari mulai kecil sampai gede, bahkan sampai masih udah bapak-bapak udah mbah-mbah pun kadang masih ada yang main game gitu lah. Nah,
problemnya adalah ketika anak kecil atau anak usia sekolah ketika main game itu akan dilarang sama orang tua atau kayak nggak boleh, ini game tuh kayak gini. Nah, kira-kira apa sih yang pengen disampaikan dari Karang Taruna kepada orang tua atau kepada kayak anak-anak yang udah kayak istilahnya mau serius nih dunia e-sport nih, bahwa ini loh e-sport itu sebenarnya nggak semelulu negatif gitu, bisa ada positifnya gitu. Gimana cara meyakinkan kalau misal oh ini e-sport itu ternyata luar biasa gitu. Ya, jadi kita lakukan itu bagaimana mempublikasikan kegiatan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa game ini tidak semata-mata hanya menyalurkan hobi, tapi memang bisa katakanlah seleksi awal untuk bisa menjadi atau menaikkan karir menjadi atlet profesional, kemudian juga bisa nanti menjadi unit bisnis dan lain sebagainya. Ya, bagaimana publikasi kemudian mengedukasi masyarakat ini bahwa e-sport ini bukan semata-mata game biasa. Jadi publikasinya mungkin yang harus digencarkan kepada masyarakat kita. Jadi biar orang tua yang mempunyai anak itu sudah katakan, oh ternyata anak saya nge-game itu tidak hanya nge-game, dan harus juga mungkin ada sebuah aturan ya bahwa agar waktu antara belajar dan nge-game itu juga harus tertib juga gitu, disiplin juga. Mana ada orang tua yang nggak marah ketika sudah saatnya belajar masih nge-game kan begitu. Jadi memang harus ada komitmen dan ada edukasi di masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang masih milenial. Ya, kadang orang tua juga lupa waktu kok sampai dimarahin istrinya gitu main game ya. Gitu. Dulu tuh waktu zaman masih kuliah itu masih main game itu bukan game apa e-sport sih, cuman game RPG yang itu game tua banget. Saya pernah dapat dari event gamenya itu, terus dapat hadiah dari game masternya, tak jual lumayan 6,5 juta. Tiba-tiba dapat duit gitu ya. Dengan adanya turnamen ini kan anak-anak ini bisa menunjukkan pada orang tuanya, Pak Bu ternyata aku iso jadi juara dan bisa dipromosin sama Mas Rudi jadi atlet itu jangan batasin anaknya tapi didampingi. Ya, ini ada pembuktian juga di turnamen ini gitu Mas. Gitu. Nah, terima kasih Mas. Nah, balik lagi ke Mas Rudi, nyangkut ke event tadi tuh. Gimana, apa itu eventnya? Kayak gimana cara daftarnya atau kayak apa? Boleh diceritain lebih dalam buat event itu? Jadi untuk event kita nanti kan kita dimulai di awal Maret. Maret. Jadi kita mulai sekarang memang udah membuka nih untuk pendaftaran teman-teman yang mungkin nanti berminat bisa mungkin cari informasi di Instagramnya ESI Kota Semarang ataupun di Instagramnya ESI Kota Semarang @esi_Semarang. SMG atau Semarang? Semarang. Oke. Jadi @esi_Semarang. Ya. Mungkin juga bisa cari info di Instagramnya dari Karang Taruna ya Mas. Ya, itu juga ada beberapa pengurus yang memang kita membantu, kita kolaborasi untuk membantu dalam event per kecamatan, tingkat kecamatan. Ya, jadi event tingkat kecamatan ini sebetulnya adalah ajang untuk mencari bibit, yaitu mungkin adik-adik yang berminat bisa langsung daftar, karena nanti dari tingkat kecamatan ini kita ambil 3 dari para juara, tim terbaik gitu ya. Tim terbaik dari per kecamatan yang nantinya akan kita tandingkan di Piala Wali Kota. Jadi dari pemenang Piala Wali Kota tersebut nanti kita juga akan memberikan pelatihan untuk mungkin tujuan ESI memang kita mencari bibit-bibit dari Kota Semarang yang nantinya juga kita mempunyai atlet sendiri, perwakilan yang nanti akan kita kirim ke mungkin ke event-event nasional bahkan ke internasional. Contoh kayak kemarin yang acara PON. Itu perwakilan atletnya yaitu malah dari Kota Semarang. Iya, alhamdulillah salah satunya si Kevin. Terus ada beberapa nama yang mungkin saya nggak hafal juga. Ya, di situ memang kita bangga sebagai warga Kota Semarang bisa mewakili Jateng
untuk lolos di maju di PON tersebut. Dan kemarin juga kita memenangkan di juara kedua di PON. Ya. Itu cabang apa lombanya? Di e-sportnya. Kemarin di Mobile Legends. Luar biasa loh, ternyata goalsnya itu nggak melulu cuman kayak mewadahi teman-teman yang pengen main game, tapi ada jenjang karirnya nih. Jadi teman-teman yang sekiranya punya minat buat gabung di SI atau menyalurkan bakatnya yang kayaknya saya jago ngeflick nih, kayaknya saya jago aim nih, kalau di Valorant bilangnya aimbot ya, jadi sekali nembak langsung kena gitu. Itu bisa banget gabung di SI. Tadi Instagramnya udah disebutkan bahwa @SI_Semarang, itu mungkin nanti bisa ikutan turnamennya juga ya tadi ya. Cara pendaftarannya dan sebagainya di situ dijelasin semua ya. Gitu, baik. Untuk Mas Ananta lagi nih. Tadi katanya untuk Pak Mas Rudi ini menggandeng Karang Taruna, itu sejauh mana yang udah dilakukan sama Karang Taruna ini? Ya, jadi seperti dikatakan Mas Rudi bahwa kita berkolaborasi, kita juga menjadi panitia di turnamen ini. Kemudian kita menggerakkan seluruh kader kita di 177 kelurahan dan 16 kecamatan untuk bisa ikut di turnamen ini, ikut meramaikan dan menyukseskan turnamen e-sport ini. Nah, kita sosialisasikan lewat di media, kemudian di Instagram dan lain sebagainya, supaya informasi ini sampai ke grassroots, sampai ke tingkat kelurahan, RT, RW gitu. Barangkali kayak si itu ya dulu ya, timnas itu ya, Indra Syafri itu sampai keliling daerah nemu atlet-atlet muda ya kan. Mungkin ini dari sini barangkali nanti ada adik-adik yang bisa Mas. Gak kesorot banget, tapi ternyata dia jago banget mungkin. Betul. Main balance-nya atau main gamenya yang lain. Belum terekspos. Nah, ini kembali lagi ke Mas Rudi, harapannya untuk SI sendiri atau mungkin buat teman-teman yang pengen membesarkan e-sport di Kota Semarang itu gimana Mas? Jadi mungkin balik lagi ya buat adik-adik, teman-teman di luar sana yang belum paham apa itu SI, tolong bisa ngepoin ya, bahasa sekarang ngepoin Instagramnya SI Kota Semarang ya. Di situ nanti mungkin awalnya bisa tanya baik DM dulu, mungkin bisa nanti berlanjut dengan admin yang nanti akan kita jelaskan di situ. Garis besar ya, SI itu adalah suatu wadah cabur olahraga itu dalam naungan KONI. Jadi memang kita benar-benar mencari bibit atlet yang nantinya akan menjadi kita jadikan untuk menjadi salah satu atlet Kota Semarang. Ya, jadi untuk potensi-potensi adik di luar sana yang mungkin belum ada arah jelas, bisa bergabung di SI Kota Semarang. Karena emang ini adalah salah satu wadah anak-anak e-sport, anak-anak gamer yang mungkin nggak tahu nih gambaran saya, hobi saya ini harus seperti apa. Nah, di sini nanti sebetulnya ada pelatihan khusus yang akan menjadikan adik-adik itu semakin tertata dalam dalam hobinya. Gitu. Luar biasa sekali sebenarnya. Si SI Semarang ini akan menjadi wadah yang proper buat kalian yang punya hobi di e-sport atau pengen berkarir di e-sport gitu sih. Kemudian ke Mas Ananta, harapannya untuk anak-anak nih supaya ayo ikut yuk gitu. Gimana cara filmnya gimana nih? Ya, mulai dari sini di dialog interaktif pada sore hari ini saya ingin mengajak Tribuners dan generasi muda di Kota Semarang, ayo ikuti dan sukseskan turnamen e-sport yang akan dilaksanakan di awal Maret sampai di bulan Mei ya Mas ya. Bulan Mei nanti Anda bisa menyalurkan bakat Anda, menyalurkan hobi Anda. Siapa tahu teman-teman ini bisa menjadi atlet di Kota Semarang, atlet e-sport. Nanti karirnya terus menanjak seperti katakan Mas Rudi, bisa masuk PON, Anda bisa menjadi orang yang terkenal. Luar biasa Mas ya. Terima kasih semuanya Mas Rudi dan Mas Ananta. Tribuners, ini
begitu demikian tadi obrolan kami tentang e-sport Indonesia Kota Semarang yang sebenarnya itu e-sport itu potensinya gede banget ya. Jadi kita nggak melulu melihat game itu sebagai mungkin bisa jadi poinnya adalah hiburan, tapi nggak melulu sebagai hal yang negatif, tapi bisa hal positif yang bisa mengarah ke e-sport, terus kita bisa menjadi atlet atau kita bahkan hal lainnya kita bisa jualan atau apapun dari game itu, dan nggak melulu negatif ya. Semoga dengan adanya obrolan ini jadi makin terbuka lah bahwa konotasi game yang negatif itu bisa terpatahkan gitu ya. Ada positif, bahkan mungkin lebih banyak yang positif dari game itu. Nah, semoga dengan adanya turnamen tadi SC Kota Semarang bisa nemuin nih bakat-bakat bibit-bibit atlet yang Kota Semarang yang nggak ke-expose tadi, supaya bisa mewakili Kota Semarang bahkan nantinya mewakili Indonesia di kancah dunia. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Rudi dan Mas Ananta waktunya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di waktu-waktu lainnya. Semoga nanti saya bisa ikut andil juga nih. Oh, harus, wajib Mas, wajib ikut. Iya. Oh iya, karena itu saya nambahin sedikit, karena dalam event ini untuk pendaftaran kita tidak terbatas oleh umur. Tidak terbatas oleh umur. Jadi dari adik-adik sampai mungkin Mas Galih ya kan. Mungkin sampai bapak-bapak pun juga boleh ikut ya. Karena kita memang tidak terbatas oleh umur. Ya, nanti boleh mungkin digaungkan untuk cabang Valorant ya Pak, karena sebenarnya Valorant. Gitu. Baiklah Tribuners, itu tadi obrolan kami tentang e-sport. Jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Topik yang ada di channel Tribun Jateng, baik YouTube, Instagram maupun Facebook. Saya Galih pamit undur diri, sampai jumpa.